Selamat pagi anak-anak. Kita kembali bertemu dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik, ya, baik itu seri, paralel maupun campuran. Nah, simak videonya dari awal sampai akhir, karena di situ ada password untuk mengerjakan soal latihan. Jadi di dalam link daripada video ini sudah ada soal untuk mengerjakan soal latihan. Nah, maka simak dari awal sampai akhir seperti biasanya, ya. Namun sebelumnya silakan anak berdoa dulu sebelum menonton video dan sekaligus mengerjakan soalnya. Baik, silakan, selamat belajar, semoga sukses. Oke anak-anak, kita masuk ke materi kita tentang rangkaian listrik, ya. Jadi sebelum kita membahas rangkaian listrik, ada baiknya anak-anak mengenal dulu alat-alat atau komponen-komponen dalam rangkaian listrik, ya. Mari kita lihat alat-alat listrik. Yang pertama, ini ada namanya sumber listrik baterai. Jadi baterai ini fungsinya adalah sebagai sumber energi atau sumber tegangan, atau dengan kata lain dia berfungsi sebagai sumber arus listrik, ya. Yang kedua, ini ada namanya bola lampu atau lampu pijar. Nah, lampu pijar ini fungsinya adalah untuk mengubah energi listrik menjadi cahaya dan panas. Kemudian bola lampu ini di bawahnya yang berwarna hitam ini ada namanya fitting atau rumah lampu. Nah, rumah lampu atau fitting itu fungsinya adalah sebagai tempat dudukannya lampu. Berikutnya, ini ada kabel. Nah, kabel itu fungsinya adalah sebagai penghantar atau konduktor arus listrik, tempat mengalirnya arus listrik. Dan kemudian yang keempat, ini namanya saklar. Nah, saklar itu berfungsi sebagai alat pemutus atau penyambung arus listrik. Biasanya kalau di rumah kita itu ceklekan orang bilang, nah itu fungsinya untuk nyalakan atau mematikan lampu. Oke. Nah, berikutnya kita bahas tentang listrik itu mengalir hanya pada rangkaian tertutup saja. Artinya arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian tertutup saja. Nah, bagaimana rangkaian tertutup itu? Mari kita lihat. Nah, ini ada baterai. Baterai sebagai sumber energi tadi. Kemudian ini ada bola lampu. Nah, dari baterai kita akan hubungkan dengan kabel ke bola lampu. Dari kutub positif kita hubungkan ke bola lampu, lalu dari kutub negatif kita akan hubungkan ke baterai dengan lampu. Nah, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah lampunya akan menyala. Nah, ini namanya disebut rangkaian tertutup. Artinya semua alat-alat peralatan di sini, komponen-komponen di sini saling terhubung satu dengan yang lain sehingga lampunya bisa menyala. Lalu apa yang terjadi kalau seandainya kabelnya kita putuskan seperti ini? Nah, ternyata lampunya tidak menyala. Nah, artinya apa? Di dalam rangkaian ini ada terputus di sini atau rangkaiannya menjadi terbuka. Nah, inilah yang disebut rangkaian terbuka, di mana komponen-komponen tadi ada yang tidak saling terhubung. Nah, supaya terhubung bagaimana? Bisa saja kita pasang di sini saklar. Nah, ketika saklar itu kita tekan dalam posisi on, maka lampunya akan menyala seperti di rumah kita. Kita tekan saklar, maka lampu menyala. Nah, ini artinya apa? Arus listrik bisa mengalir karena apa? Semua komponen itu bisa terhubung semua sehingga arus listrik dapat mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Tapi kalau saklarnya kita off-kan, nah yang terjadi adalah lampunya mati, tidak menyala. Karena apa? Di sini saklar ini fungsinya adalah memutus atau memutus kabel tadi sehingga terjadilah namanya rangkaian itu terbuka sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita bahas tentang rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu kalau anak-anak lihat di sini ada baterai, ada 3 buah baterai di situ. Kita susun secara seri, artinya berurutan. Nah, bagaimana kita rapatkan, susun satu demi satu seperti di lampu senter. Nah, lampu senter kan susunan baterainya seperti ini. Nah, itu dikatakan dia sebagai rangkaian seri. Kemudian ini ada bola lampu 1, bola lampu 2, dan bola lampu 3. Kita susun juga sedia secara berurutan. Nah, dari ketiga bola lampu ini kita hubungkan dengan saklar nantinya, ya. Nah, saklar sebagai fungsinya sebagai untuk menyambung dan memutus arus listrik. Kita hubungkan pakai kabel, ya. Dari baterai kita hubungkan ke bola lampu 1. Nah, dari bola lampu 1 kita hubungkan ke bola lampu 2, ke bola lampu 3, kemudian dari saklar kita hubungkan ke kutub negatif. Dari saklar kita hubungkan ke ujung daripada lampu yang ketiga. Nah, kenapa belum menyala? Nah, karena ini posisinya saklar masih dalam keadaan off. Artinya kabelnya terputus atau rangkaiannya masih terbuka.
Nah, bagaimana kalau saklar ini kita on-kan ya, kita tekan on. Nah, maka yang terjadi adalah lampunya akan hidup. Nah, lampunya hidup. Lalu kalau salah satu lampu misalnya putus atau mati atau padam, apa yang terjadi? Nah, misalkan seperti ini. Lampu pertama padam. Nah, lampu pertama padam, yang terjadi pada lampu 2 dan lampu 3 bagaimana? Ikut mati semua. Nah, kenapa ikut mati semua? Karena di sini arus listrik tidak dapat mengalir. Di pada lampu 1 ini terjadi terbuka, rangkaiannya terbuka. Artinya kabelnya putus, arus listrik tidak bisa mengalir karena rangkaiannya menjadi terbuka. Sehingga arus listrik yang mau ke lampu 2 dan lampu ketiga terputus, maka lampu 2 dan 3 tetap mati. Nah, bagaimana kalau yang mati pada lampu 2? Kalau pada lampu 2 yang mati sama, arus listrik dari kutub positif mau menuju ke kutub negatif tidak bisa karena dia terbuka. Jadi artinya arus listrik tidak bisa melompat begitu ya, melompat ke lampu 3 karena di lampu 2 rangkaiannya terbuka. Paham ya? Oke, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri rangkaian seri itu bagaimana. Jadi ciri-ciri rangkaian seri itu seluruh komponen listriknya dipasang atau dirancang itu nyusunnya secara berurutan atau berderet. Kemudian di sepanjang rangkaian, kabel yang menghubungkan semua komponen itu tidak mempunyai percabangan. Dia hanya satu saja, satu aliran saja ya. Hanya terdapat satu jalan yang dilewati oleh arus itu. Tidak ada percabangan arus ya. Oke, yang ketiga, arus listrik yang mengalir ke berbagai titik di dalam rangkaian itu besarnya sama. Tetapi beda potensialnya atau tegangannya itu berbeda-beda ya di setiap komponennya. Lalu ciri yang keempat, rangkaian seri itu mempunyai hambatan total yang lebih besar dibandingkan dengan hambatan penyusun-penyusunnya. Oke, itu rangkaian ciri-ciri rangkaian seri. Lalu apa kelebihan dan kelemahan daripada rangkaian seri? Kelebihan rangkaian seri itu dapat mengurangi biaya penggunaan, terutama di kabel listrik, penggunaan alat ya. Jadi lebih hemat dalam penggunaan kabel karena nyusunnya hanya satu aliran saja. Maka hemat di kabel, biayanya jadi lebih murah. Kemudian apa kelemahan daripada rangkaian seri? Nah, energi yang diserap di tiap-tiap alat atau komponen yang ada dalam situ, dalam rangkaian listrik seri tadi itu kecil penyerapan energinya. Contohnya misalnya, lampu akan menjadi redup ya apabila lampu-lampu tadi disusun secara seri, nyalanya maka otomatis lebih redup karena serapan energinya kecil. Yang kedua, apabila terjadi kerusakan di salah satu komponen, tadi sudah ya, lampunya mati satu, yang lain ikut mati ya, maka seluruh komponen tidak bisa bekerja. Lalu ciri yang ketiga, hambatan listrik apabila komponen disusun secara seri, maka hambatannya semakin besar. Lampu 1, lampu 2, lampu 3 masing-masing punya hambatan, maka digabungkan sehingga penggabungan itu nilainya hambatannya akan semakin besar gitu ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian paralel, ini baterainya disusun berjajar. Oke, beda dengan seri tadi ya, berurutan. Nah, kalau ini dia berjajar. Nah, ini bola lampunya juga sama, disusun secara berjajar. Kemudian ini kita kasih letakkan saklar, lalu kita akan hubungkan antara baterai ke saklar dan ke lampu. Bagaimana nyusunnya? Perhatikan. Nah, yang positif semua kita satukan dengan yang positif. Yang negatif kita satukan dengan negatif, sama-sama kita hubungkan. Lalu yang positif kita hubungkan ke saklar, ke bola lampu masing-masing. Kemudian dari kutub negatif juga akan kita hubungkan. Nah, seperti ini. Maka yang terjadi, inilah yang namanya rangkaian paralel, baik itu baterai maupun bola lampu. Kenapa belum menyala? Karena semua posisi saklar masih dalam keadaan off ya. Artinya rangkaiannya terbuka. Coba kalau saklarnya kita hidupkan, kita nyalakan atau kita posisikan on. Nah, yang terjadi lampu menyala semua. Oke, kenapa menyala semua? Karena arus listrik dari kutub positif ke bola lampu dia bisa kembali ke negatif, maka itu rangkaiannya tertutup. Paham ya? Nah, kalau salah satu kita matikan, apa yang terjadi? Nah, bola lampu pertama kita matikan, saklarnya kita off-kan. Oke, ternyata bola lampu kedua dan ketiga masih menyala. Nah, mengapa? Karena aliran arus listrik dari kutub positif putus di bola lampu 1, tetapi dia bisa berbelok ke sini. Ke cabang yang kedua di sini, dia masuk ke bola lampu 2, dia masuk ke bola lampu 3, dan akhirnya dia bisa kembali ke kutub negatif. Maka bola lampu 2 dan lampu 3 mendapat arus listrik dan dia bisa menyala. Rangkaiannya masih tertutup. Oke, bagaimana kalau lampu 2 yang mati? Nah, ini perhatikan. Lampu 2 mati, lampu 1 dan 3 masih bisa menyala. Kenapa? Karena aliran arus listrik dari kutub positif masih bisa kembali ke negatif.
Oke, paham ya? Apa ciri-ciri rangkaian paralel? Mari kita lihat. Yang pertama, seluruh komponen listrik itu terpasang secara sejajar, ya. Nah, berdampingan gitu, oke? Kemudian yang kedua, arus yang mengalir di setiap cabang, kan tadi arusnya bercabang. Nah, arus listrik yang mengalir di setiap cabang itu besarnya beda-beda. Oke? Yang berikutnya, tiap komponen tersambung dengan kutub negatif maupun kutub positif dari sumber tegangan atau baterainya tadi. Dengan kata lain, seluruh komponen itu akan memperoleh tegangan yang sama besarnya. Berikutnya, hambatan total, ya, hambatan totalnya menjadi lebih kecil daripada hambatan di tiap komponennya tadi, ya. Hambatan keseluruhan lebih kecil daripada hambatan yang ada di komponennya. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihannya, jika saklar dimatikan, maka tidak seluruh komponennya mati, kecuali komponen yang terhubung dengan saklar yang dimatikan. Nah, contohnya tadi lampu ya. Lampu pertama dimatikan, lampu 2, 3 tetap hidup. Lalu, jika salah satu cabang atau komponen listrik yang rusak atau terputus, maka komponen lainnya tetap akan berfungsi. Nah, hal itu dikarenakan masih terdapat cabang lainnya yang bisa dialiri arus listrik, oke? Lalu kekurangannya atau kelemahannya apa? Untuk menyusun rangkaian paralel ini, maka diperlukan banyak kabel ya sebagai penghantarnya. Secara otomatis biayanya akan lebih mahal gitu ya. Berikutnya anak-anak perhatikan, ini adalah rangkaian campuran. Nah, mengapa ini disebut rangkaian campuran? Kalau anak-anak perhatikan, ini 3 buah lampu ini adalah seri, yang ini adalah paralel. Ketika rangkaian seri digabung dengan rangkaian paralel, maka dia menjadi rangkaian campuran. Begitu juga baterainya, yang ini paralel, yang ini seri. Ketika digabung, maka dia menjadi rangkaian campuran. Jadi rangkaian campuran itu gabungan dari seri dan paralel. Nah, ini semuanya hidup, kenapa? Karena semua saklar dalam posisi on, ya. Semua tersambung sehingga ini namanya rangkaiannya tertutup. Lalu apa yang terjadi kalau saklar pertama kita matikan? Nah, saklar pertama yang mana? Yang ini saklar pertama ya. Kalau saklar pertama ini kita matikan, apa yang terjadi? Oke, kita matikan. Nah, ternyata semua lampu mati. Sekalipun saklar yang ini on semua. Nah, kenapa? Karena aliran arus listrik dari sini ya, berjalan mau ke sini, mau ke negatif, tidak bisa. Kenapa? Karena di sini rangkaiannya terbuka sehingga arus tidak dapat mengalir. Paham ya? Jadi semuanya yang arus yang mau ke sini tidak bisa, tidak ada aliran arus listrik ke sini, maka dia akan mati semua. Oke, paham ya? Nah, seandainya lampu ini saja yang dimatikan, saklar yang ini saja yang dimatikan, ya. Lampu yang ini mau kita matikan, misalnya ini lampu ruang tamu mau kita matikan. Lampu yang lain bagaimana? Kenapa masih bisa menyala? Nah, perhatikan arus listriknya. Arus listrik dari sini ya, dia akan ke cabang yang kedua. Nah, ini ada yang lurus, ada yang belok ke sini. Nah, yang belok ini dia masih bisa ke lampu 2 dan seterusnya sampai dia kembali ke negatif. Maka yang hanya lampu ini saja yang mati, yang lain masih tetap menyala karena yang lain masih termasuk rangkaiannya tertutup dan bisa dialiri arus listrik. Paham ya? Bagaimana kalau yang lampu ini yang kita matikan, yang di tengah-tengah ini kita matikan? Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi semua lampu masih tetap menyala karena semua rangkaiannya masih bisa ada aliran listriknya. Oke, paham ya anak-anak ya? Jadi ini rangkaian campuran. Mana saudara tadi? Oke, anak-anak, bagaimana bisa dipahami penjelasan Bapak tadi? Sekarang silakan anak-anak kerjakan soal latihan yang ada di link di bawah ini dengan password yang ada dalam video tadi. Dan jika video ini bermanfaat bagi anak-anak dan para pemirsa, silakan jangan lupa di like, subscribe, maupun komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses.